Oke, ketemu lagi di Waria College Online Learning. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum Faraday. Ya. Nah, hukum Faraday adalah salah satu hukum yang mempelajari tentang gegel induksi yang ditemukan oleh Faraday tentunya ya. Nah, pada pengamatannya Faraday itu mengamati magnet yang digerakkan di sekitar kumparan. Ya. Ini gambar saya ambil dari salah satu buku fisika dasar, yaitu pengarangnya Serway Gerwat ya, jadi ini bukan karangan saya. Nah, di sini yang dilakukan oleh Faraday sekali lagi adalah menggerakkan magnet permanen ya di sini di sekitar kumparan. Kumparan itu lilitan ya. Di sini gambar yang A, misalkan dilihat gambar yang A. Ini magnet magnet permanennya kutub utara kutub selatan, berarti kan di kutub utara dan kutub selatan itu kan menghasilkan garis medan magnet. Ya, ternyata ketika digerakkan di ampere meter yang dihubungkan dengan kumparan, ya, jadi kumparan ini di situ dihubungkan dengan ampere meter ya. Jadi satu kutub di kutub positif, satu kutub di kutub negatif. Ternyata ketika digerakkan magnetnya, di sini terbaca adanya arus listrik yang mengalir. Oke, tetapi ketika magnetnya ditahan diam di luar atau di dalam kumparan, di sini tidak terbaca adanya arus listrik. Itu pengamatan kedua. Pengamatan berikutnya, ketika magnet ditarik keluar ya dari dalam kumparan, di sini juga terbaca arus listrik ya, atau terdeteksi adanya arus listrik yang mengalir oleh ampere meternya. Nah, itu pengamatan yang dilakukan oleh Faraday. Kemudian pengamatan juga dilakukan ketika ini ada dua kumparan ya. Kumparan ini dililitkan pada sebuah inti besi. Di sini di bagian pertama diberi lilitan, yang kedua ini lilitan primer, kemudian lilitan sekunder juga diberi dililitkan, kemudian dihubungkan ke ampere meter. Jadi sebenarnya kedua lilitan ini tidak saling terhubung ya. Nah, lilitan pertama yang dihubungkan dengan baterai kemudian disambungkan atau dihubungkan dengan sumber arus listrik, yaitu baterai. Apa yang terjadi? Ketika dia baru saja dihubungkan, ternyata di sini akan terdeteksi arus ya. Akan terdeteksi arus. Tetapi pada saat sudah dihubungkan lama atau sudah dihubungkan, itu di sini tidak terbaca arus lagi, ya, tidak terbaca arus lagi. Dan ketika tepat ketika diputus lagi, di sini akan terbaca arus listrik lagi. Itu yang diamati oleh Faraday, sehingga kemudian Faraday menyimpulkan dari pengamatan yang dilakukan bahwa listrik itu dapat dihasilkan atau gegel induksi dapat dihasilkan ketika ada perubahan medan magnet, atau lebih tepatnya perubahan flux magnetik. Kembali ke gambar pertama tadi. Jadi ketika kita menggerakkan magnet ya, magnet masuk dan keluar, artinya jumlah garis medan magnet ini atau flux magnet yang menembus menembus loopnya itu berubah-ubah ya, atau berubah. Tetapi ketika dibiarkan tetap diam di sini, berarti jumlah fluxnya tetap ya, flux tetap. Kalau yang tadi di sini dia akan mengalami perubahan flux, fluxnya berubah. Begitu juga dengan kondisi ketiga tadi, ketika dia digerakkan, ini fluxnya juga berubah. Nah, flux magnetik maksudnya ya. Sehingga Faraday menyimpulkan bahwa gegel induksi atau arus induksi di sini itu dapat muncul ketika ada perubahan flux magnetik. Ya. Ini juga sama nih pada kondisi menyambung dan memutuskan arus listrik. Ya, ketika awal belum dihubungkan, berarti kan di sekitar sini fluxnya 0. Artinya tidak ada flux magnetik. Tetapi ketika dihubungkan dengan baterai, berarti ada arus yang mengalir, muncul flux magnetik di situ, sehingga ada perubahan dari tidak ada flux magnetik menjadi ada, sehingga nanti di situ terjadi perubahan flux magnetik, akan muncul arus di situ. Sebaliknya, pada saat awalnya ada arus listrik, artinya ada flux magnetik, tiba-tiba diputus, maka flux magnetiknya kan ikut menghilang.
berarti ada perubahan flux magnetik dari ada menjadi tidak ada. Nah, di situ juga akan terdeteksi arus listrik, ya. Atau secara matematis Faraday menuliskan bahwa GGL induksi yang dihasilkan dengan huruf E, ya, E di GGL-nya itu dapat dituliskan sebagai D flux dt, ya, atau minus delta V per delta T. Sekali lagi, delta V, ya, atau dV ini adalah perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik. Jadi hukum Faraday itu mengatakan bahwa GGL yang dihasilkan oleh atau GGL yang dihasilkan itu akan sebanding dengan perubahan flux magnetik per detik yang muncul, atau rate dari perubahan fluxnya ini akan sebanding dengan GGL yang dihasilkan. Itu bunyi dari hukum Faraday. Padahal kita ingat bahwa flux sendiri atau V-nya ini adalah flux magnetiknya, ya. Ini berhubungan dengan medan magnet yang ada di situ, kemudian areanya serta sudut orientasinya, ya. Jadi untuk mengubah nilai flux magnetiknya itu bisa dengan cara mengubah B-nya, bisa mengubah areanya, atau mengubah sudutnya, ya, sudut orientasinya.